Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para hadirin hadirat, khususnya orang-orang tua, para guru sahibul bait, hadirin hadirat, alhamdulillah kita kembali kumpul lagi di rutinan setiap Senin malam. Ada sebagian yang lagi bertakziah ya, sebab ada yang meninggal dekat sini, jadi sebagian hadir ke sono. Itu nikmat yang luar biasa. Kita dikasih hati yang punya perhatian, punya rasa persaudaraan. Bahkan kalau arahannya Nabi, kalau lagi takziah tuh Nabi bilang, waktu itu ada beberapa kesempatan, misalnya yang syahid pertama dalam Islam siapa? Yang syahid pertama suami istri, lakinya namanya Yasir, bininya namanya Sumayyah. Ini awal-awal Islam nih. Nabi baru berdakwah secara umum, kemudian ada yang masuk Islam, di antaranya Yasir sama Sumayyah. Dua-duanya dibunuh sama Quraisy, kafir Quraisy. Dua-duanya dibunuh. Itu Nabi suruh sama keluarganya almarhum almarhumah, sama tetangganya, Nabi bilang itbakhu li ali Yasir. Kalau mau takziah ke situ datang bawa makanan, kata Nabi. Sebab kesian tuh keluarga lagi sedih. Biar ngeringanin begitu. Datang bawa sesuatu di tangan kita. Datang bela sungkawa taruh. Entah itu beras, entah itu kue, air minum. Nabi suruh begitu. Ntar datang lagi masa satu perang namanya perang Mu'tah. Meninggal sepupu Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Meninggal, padahal Nabi waktu itu posisi di Madinah, peperangan itu di Jordan. Tapi setiap detik Jibril ngasih kabar, ini sekarang lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Terus tiba-tiba dibilangin sama Jibril, quti'a yadu Ja'faril yumna, tangan kanannya Ja'far kepotong. Nabi sedih, sepupunya kepotong tangan kanan. Quti'a yaduhul yusra, yang kiri barusan kepotong juga ya Rasulullah. Karena Ja'far Nabi tugasin megang panji perjuangan. Beberapa saat setelah itu dikabarin sama Jibril, turut berduka cita wahai Rasulullah, sepupu Ja'far telah meninggal dunia. Itu kejadiannya di mana? Di Jordan, dari Madinah jauh. Nabi suruh apa? Itbakhu li ali Ja'far. Ayo masak buat keluarganya Ja'far. Kesianan tuh. Kesianan, bapaknya meninggal. Lagi pada berkabung, lagi pada bersedih. Biar ngeringanin sedikit, kita masak buat mereka. Jadi kalau bisa begitu, takziah datang bawa sesuatu tangan kita. Apa aja tuh yang kita bisa kita bawa. Enggak apa-apa. Enggak bisa bawa sesuatu enggak apa-apa, bisa bawa lebih bagus. Begitu ya. Tadi yang syahid pertama namanya Yasir sama Sumayyah. Punya anak namanya Ammar, sahabat Nabi. Yang dekat sama Nabi bahkan dari sebelum Islam tuh udah akrab nih Ammar. Ammar bin Yasir. Ibunya namanya Sumayyah. Jadi bapaknya pertama yang terbunuh dalam Islam dari kalangan laki-laki. Ibunya yang pertama terbunuh dalam Islam dari kalangan perempuan. Jadi keluarga ini keluarga yang istimewa sekali gitu ya. Begitu pula Ja'far. Ja'far sepupunya Nabi. Nabi utus Ja'far dan sebagian sahabat pergi ke mana? Hijrah pertama ke Ethiopia, Afrika. Waktu itu kan di Mekah ditekan luar biasa. Akhirnya Nabi bikin satu rombongan. Nabi bilang, idhabu ila Habasyah.
Pergilah kalian ke Habasyah. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Di sono ada raja yang baik, raja yang adil. Raja Najasyi namanya, Kristen agamanya. Nabi bilang di sono si raja enggak pernah bikin zalim sama orang. Pergi deh pada ke sono. Pergi Ja'far bersama rombongan. Pergi berangkat ke Habasyah, berdakwah, enggak taunya disusulin sama Abu Sofyan. Ya raja, nih mau gerecokin di sini nih. Ini bawa agama baru nih. Agama antum kan Nasrani, dia kagak percaya nih, dia agamanya lain lagi. Mendingan serahin sama saya dah nih orang. Kata raja, tak dulu, ini tamu saya. Biar saya ngobrol sama Ja'far. Apa pendapatmu tentang Maryam? Dijelasin tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Sayyidah Maryam. Apa pendapatmu tentang Isa? Disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nangis Raja Najasyi. Gak ada perbedaan antara agama aku dan agamamu. Karena agama sama-sama datang dari Tuhan gitu ya. Walaupun kemudian baru ada orang-orang yang merusak nilai-nilai agama. Ja'far balik-balik ke Madinah kapan? Itu berangkat waktu masih di Mekah tuh. Ja'far ke sono, anak-anaknya lahir di sono, sebagian sahabat juga begitu. Balik-balik ke Madinah waktu selesai perang Khaybar, yang perang melawan Yahudi itu. Lagi perang melawan Yahudi kan Nabi utus beberapa kali untuk menggedor gerbang pintu Khaybar. Beberapa sahabat kemudian belum berhasil, Nabi utus Sayyidina Ali dengan satu tangan dijebol itu pintu Khaybar. Kemudian dihabisin musuh-musuh Allah, orang-orang jahat, orang-orang zalim. Waktu Sayyidina Ali pulang mau ngabarin Nabi bahwa perang udah selesai, kita menang. Di saat yang sama Ja'far datang dari Afrika, dari Ethiopia, dari Habasyah. Terus Nabi bilang, la adri a'afrahu biqudumi Ja'far au binusrati Ali au binasri Ali. Saya nggak tahu nih lebih senang dengan kepulangannya Ja'far apa kemenangan Ali nih. Ini dua-duanya bikin saya girang kata Nabi. Begitu. Jadi intinya kalau kita punya tetangga, keluarga meninggal, kasih perhatian. Datang takziah, nguburin, ikut, ya ada tahlil kita hadir. Ada yang bisa dibawa dari rumah kita bawa buat ngeringanin keluarga almarhum dan almarhumah. Itu ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut sekarang pelajaran kita tentang fikih, ilmu fikih yang dimana sekarang pembahasannya tentang fi ma yathuru minan najasat. Pembahasan kita sekarang tentang hal-hal yang najis. Kita kudu tahu, kita biar faham. Jadi dengan begitu nanti ibadah kita jadi sempurna, ibadah kita jadi sah. Nah yang pertama, fi ma yathur minan najasat. Najis sudah banyak, tapi ada najis-najis yang bisa menjadi suci. Kan namanya najis ya najis begitu ya. Ternyata enggak, ada najis yang bisa berubah menjadi suci. Ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, khamr atau minuman keras itu kan hasil dari proses fermentasi. Ada buah, diapain tuh buah? Diperas ya. Itu buah tadinya suci apa najis? Awalnya kan suci ya. Kemudian ketika melalui proses fermentasi, transformasi, berubah menjadi khamr, ada alkoholnya di situ, itu berubah jadi najis. Tapi itu khamr kalau dibiarin lagi dalam beberapa waktu dia bakal berubah menjadi cuka. Nah ketika dia berubah menjadi cuka, menjadi khal dalam bahasa Arabnya,
maka dia kembali suci. Tapi dengan syarat berubahnya harus apa adanya, nggak ditambah-tambahin bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi memang biarin tuh buah berubah jadi minuman kerasnya kemudian berubah lagi menjadi cuka. Ketika dia berubah lagi menjadi cuka, maka menjadi suci lagi dan boleh untuk dikonsumsi. Yang kedua yang bisa berubah menjadi suci lagi, jildul maitati idza dubil, kulit bangke kalau disamak. Sekarang kita bahas dulu bangke itu apa? Apa yang disebut dengan bangkai? Bangke itu bisa hewan yang halal dikonsumsi, bisa hewan yang haram dikonsumsi. Hewan yang halal dikonsumsi seperti sapi, kambing, ayam, ya, bebek, kerbau. Ini ketika dipotongnya tidak sesuai dengan syariat, maka disebut bangke, nggak boleh dimakan. Dia menjadi bangke, kulitnya pun menjadi bangke, najis, begitu. Padahal ini hewan-hewan yang halal buat dikonsumsi, cuma karena motongnya salah, berubah dia menjadi haram hukumnya. Ikan juga begitu, ikan juga bisa jadi bangke. Ikan yang mati di dalam air bangke. Kecuali kalau ikan itu dibawa ke atas, kemudian matinya di atas, dia boleh buat dikonsumsi. Tapi kalau dia mati masih di dalam air, itu bangke. Itu hewan yang bisa dikonsumsi. Kalau hewan yang nggak bisa dikonsumsi, matinya kayak gimana pun tetap dia disebut sebagai bangke. Kulitnya najis. Nah, kulit itu kalau disamak, samak itu proses direndam. Kalau dulu, nggak tahu sekarang. Kalau dulu tuh dibersihin kulitnya, semua darah-darahnya sehingga nggak ada bau sama sekali. Kalau dulu tuh, mohon maaf, pakai kotoran ayam, kotoran burung tuh dipakai buat bersihin kulit tuh. Proses samak. Nah, ketika dia selesai diangkat dari rendamannya, kagak ada baunya lagi, berarti dia telah berubah dari tadinya najis menjadi suci. Tapi kalau dalam prosesnya itu pas selesai diangkat ternyata masih ada baunya kulit tersebut, maka tetap najis. Ya, kulit bangke. Ingat ya, kulit bangke. Dan kalau sekarang nggak tahu, mungkin pakai bahan kimia begitu, direndam, dibersihin, ketika diangkat dari air udah nggak ada baunya lagi, nah berarti itu udah suci, begitu. Kadang-kadang kita kan suka pakai tuh hewan dari apa tuh, kulit buaya, ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak tahu saya, ada nggak? Tas, buaya boleh nggak dimakan? Nggak boleh, berarti kulitnya itu najis apa suci? Najis, tapi kalau udah berhasil didubir, disamak, maka kulitnya udah jadi suci. Ya, udah jadi suci. Udah boleh dipakai. Tas dipakai, kita lagi sholat pakai itu tas, boleh nggak? Boleh kalau udah melalui proses samak tadi. Atau hewan-hewan yang lain. Yang ketiga, najis yang bisa berubah menjadi suci apa? Wa ma sara haywanan. Apa saja yang berubah bentuk menjadi hewan. Ada gak sesuatu yang kemudian berubah menjadi hewan? Kotoran misalnya. Kadang-kadang suka jadi cacing. Ya kan? Kotoran, mohon maaf, azakumullah wa syarrafal majlis, mudah-mudahan Allah muliakan majlis kita. Itu kotoran kadang-kadang suka berubah menjadi cacing. Kotoran suci apa najis? Najis. Nah, itu hewannya yang kemudian ada dari kotoran yang najis itu tidak lagi najis, tapi sudah dihukumi sebagai hewan yang suci. Nah, itu 3 jenis najis yang bisa berubah
menjadi suci. Sekarang fi aqsamin najasah. Najis itu terbagi menjadi 3. Ada yang mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Ada yang berat, ringan, sedang. Yang berat apa? Yang berat itu mughalladhah, contohnya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najisnya anjing, babi dan yang terlahir darinya walaupun merupakan campuran dari gen yang berbeda. Ini kadang-kadang kalau kita lihat sekarang perkembangan zaman ini menyeramkan sekali. Itu di Eropa tuh udah macem-macem. Gen hewan ini dicampur sama gen hewan ini. Ditungguin berapa lama terjadi tuh. Nah, ketika salah satu gennya adalah anjing. Anjing misalnya nikah sama kagak nikah ya. Anjing kawin sama kambing misalnya. Bapaknya jadi anjing. Bapaknya anjing ya gak enak ya. Bapaknya anjing, ibunya kambing. Tuh anak tetap dia najisnya najis mughalladhah. Begitu pula babi sama. Itu najis yang mughalladhah atau najis yang berat. Ntar kita pelajari nih. Ternyata berat, sedang sama ringan itu beda-beda cara mencucikannya. Itu tadi yang berat. Sekarang yang ringan. Yang ringan itu adalah baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Kencingnya anak kecil, bayi yang belum mengkonsumsi kecuali susu doang. Walam yablughil haulain, dan belum sampai umur 2 tahun. Ini hitungan 2 tahun kalau dalam urusan kaitannya dengan Islam nih semuanya itu biasanya pakai tahun Hijriyah, bukan tahun Miladiyah. Jangan salah kita. Jadi kalau disebut 2 tahun adalah tahun Hijriyah karena beda. Beda berapa hari biasanya itu ya? Kurang lebih 10 hari. Jadi kalau 2 tahun 20 hari bedanya. Begitu ya. Jadi antum bisa cek tuh, antum lahir bulan apa misalnya. Kayak saya nih, saya lahir bulan Rabiul Awal. Tanggal 17 Rabiul Awal. Miladiahnya 7 Oktober. Begitu tahun kemarin pas 7 Oktober ya, ternyata di tahun yang sama kalau saya lihat ulang tahunnya pakai Hijriyah, saya udah lebih tua setahun begitu. Karena memang bedanya ada 10 hari tuh, kali aja 10. Kalau udah 30 sekian tahun udah beda setahun berarti kan. Nah, kencingnya anak kecil yang belum konsumsi kecuali cuma susu doang dan umurnya belum sampai 2 tahun itu namanya najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Pertanyaannya, misalnya ada anak belum 2 tahun. Dia belum makan apa-apa, cuma minum susu doang. Ini susu di sini susu apa aja boleh. Baik susu ibunya atau bahkan susu hewan boleh. Pokoknya hanya susu aja konsumsinya. Terus ternyata dia juga minum apa ya contohnya, minum obat. Kalau dia minum obat ntar berarti kencingnya jatuhnya masih mukhaffafah apa udah berubah? Karena kan syaratnya enggak konsumsi kecuali hanya susu aja kan. Gimana kira-kira menurut Kiai Haji Kanjeng Wahyu? Bagaimana? Tadi Anda ketemu ketua FBR yuk. Acara nikahan gitu. Ente harusnya ikut. Ya salah. Benar. Dapat aja jawabannya.
Kalau dia belum 2 tahun cuma minum susu doang, tapi dia minum yang lain kayak obat misalnya, itu gimana? Tetap masih mukhaffafah. Karena yang disebut konsumsi di sini adalah konsumsi yang litaghadzi, untuk makan dalam rangka dia memenuhi kebutuhan gizinya dia. Kalau sekedar minum obat gitu itu enggak termasuk memenuhi kebutuhan gizi. Tapi kalau dia makan pisang juga, terus udah makan nasi juga umur setahun misalnya, nah berarti kencingnya udah berubah, udah bukan mukhaffafah, beda cara nanganinnya beda. Ntar kita pelajarin. Jangan kita anggap nih belum 2 tahun nih, padahal udah makan nasi, pakai ikan, pakai apa lagi? Tempe, sedap banget. Tapi ketika dia udah makan, maka berubah hukumnya. Al-mutawassithah, yang ketiga, najis yang sedang. Berat kagak, ringan kagak. Apa? Sairun najasat. Ya semua najis selain yang 2 tadi, selain anjing babi dan selain kencing anak umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali hanya susu aja. Apa misalnya? Kencing dewasa. Atau kencingnya umur 1 tahun tapi udah makan yang lain, itu udah mutawassithah tuh. Mohon maaf, kotoran dari belakang itu najis mutawassithah, sedang. Darah ya itu mutawassithah. Bangke itu mutawassithah. Nah itu semua disebut mutawassithah. Bangkainya bangkai yang selain anjing dan babi, karena itu udah jelas mughalladhah. Sekarang gimana cara bersihin najis tersebut? Satu-satu kita bahas dulu dari al-mughalladhah. Bersihin najis yang berat. Wahyu lagi mau pergi ke masjid misalnya, mau sholat, terus tiba-tiba ada anjing di situ jilatin kaki. Bagaimana yuk? Ya salah. Harus dibersihin pakai tanah. Padahal anjing jilatin kakinya sendiri, bukan kaki ente. Nah caranya tathuru bisa ghasalat ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Dia menjadi suci kalau dicuci selama 7 kali, dan diantara 7 yang tadi 1 dicuci pakai tanah atau debu ya. Tanah atau debu boleh. Tapi dengan syarat izalatu ainiha, harus diilangin dulu najisnya tuh. Jadi misalnya kita kena liur anjing misalnya. Terus kita nggak ilangin dulu nih, masih ada basahnya, langsung kita cuci. Padahal pas kita cuci pakai air 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih ada tuh liur, masih ada. Berarti belum kehitung tadi cucinya. Harus diilangin dulu nih, ainun najasahnya diilangin dulu, dicuci dulu pakai sesuatu. Dan ini bukan dalam rangka mensucikan, tapi menghilangkan dulu. Udah hilang baru cara sucikannya 7 kali dicuci, salah satunya menggunakan tanah atau debu. Jadi tanah atau debunya ditaruh di tangan kita, terus kita tuangin air, kita gosok-gosok begitu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah ini tathuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha. Ini kudu dipelajarin nih. Wahyu yang insyaallah mau punya anak ya, mudah-mudahan ya yuk ya. Kalau anak kita kencing nanti umur 1 bulan 2 bulan ya, belum makan apa-apa, cuma minum susu doang, cara bersihnya gimana? Kagak repot, karena dia mukhaffafah. Cara bersihnya yang pertama ilangin dulu tuh air kencing. Yang kedua cara sucikannya cukup disemprot doang, cepretin sampai kena tuh yang tadi ya, kena air kencing, kena semua. Suci udah.
suci. Kan gampang ya. Nah, kalau kita belajar kayak begini jadi paham. Ya, walaupun saya yakin banyak yang udah belajar, tapi bagi yang belum jadi paham. Kalau anak kita masih umur 2 tahun ke bawah, belum makan apa-apa, syaratnya itu, 2 syaratnya. 2 tahun ke bawah, belum makan apa-apa, kecuali hanya susu doang. Ya kecuali kayak tadi ya, kayak obat, apa itu gak apa-apa, karena bukan tagadzi. Maka cara mensucikannya adalah bersihin, ilangin dulu, habis ilangin, udah gak ada nih, cukup dicepretin doang. Walaupun tuh air jadi kagak ngalir, gak apa-apa. Gak harus air ngalir. Ini misalnya di segini nih, segini tadi tempat kena kencing segini. Terus gak harus tuh kita tuangin air. Diguyur, udah diilangin terus dituangin air, gak harus. Cukup dicepretin tapi sampai kena semuanya tuh. Sampai kena semua tempatnya, udah suci. Walaupun tidak ngalir, itu mukhaffafah. Sekarang yang mutawassithah yang sedang terbagi menjadi 2. Tanqasimu ila qismain, ainiyatun wa hukmiyah. Ada yang al-ainiyah, ada yang al-hukmiyah. Yang ainiyah allati laha laun wa rih wa ta'am. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Jadi najis yang ada warnanya, baunya, rasanya. Ini najis sedang nih, kita ambil contoh aja dah biar gampang. Kalau kotoran walaupun bayi udah masuk mutawassithah ya. Walaupun bayi. Kotoran manusia ada di karpet. Ada di karpet. Berarti ini kan ada laun, rih, ta'am. Ada warnanya. Kalau diangkat tuh masih ada warnanya tuh. Caranya gimana? Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Harus dihilangin semuanya. Warnanya enggak boleh ada bekasnya. Baunya harus pas dicium, oh udah enggak ada nih gitu. Nyobain juga, oh udah enggak ada rasanya nih misalnya gitu. Yang penting warnanya, baunya, rasanya udah enggak ada, itu udah suci lagi. Tapi kalau hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma 'alaiha. Anggap misalnya kucing masuk terus kencing. Itu dikeringin sampai baunya udah enggak ada. Rasanya udah enggak ada, warnanya udah enggak ada, maka cara sucikannya cukup tuangin sekali air yang mengalir. Itu untuk najis yang mutawassithah. Sedikit kita lanjut. Allah bilang apa di Al-Quran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Maksudnya suruh benar-benar jalanin perintahnya, jauhin larangannya. Dan berpegang teguh ini sama juga bisa diartikan sebagai bentuk persatuan, persaudaraan, bareng-bareng kita. Kayak tadi saya kasih contoh, ada yang meninggal di sini, datang. Nah, itu juga bentuk persatuan. Karena bersatu itu rahmat, enak. Kalau kita saling musuh, dendam di hati, maka benci, maka itu adalah azab. Ada salah seorang, jadi kita sedih ya, ada satu kelompok dalam Islam ini sekarang, dia ini hanya menyatakan bahwa kita yang benar selain kita batil. Kita yang masuk surga selain kita nanti masuk neraka karena ahli bid'ah semuanya. Ada salah satu tokohnya, saya dengar ceramahnya, sekarang udah berubah dia. Jadi dia bilang saya baru sadar sekarang, kata dia, bahwa dulu saya sombongnya bukan main. Ada orang ngomong ini pendapat siapa?
Nggak benar, nggak benar, nggak benar. Yang benar cuman kita doang. Pendapat yang selain kita salah semuanya. Itu kan sifat sombong namanya. Satu lagi sifat ujub, merasa diri paling benar. Tuh lihat tuh orang ahli bid'ah tuh. Dia pikir dia lagi ibadah padahal maksiat tuh. Kita dong nih ibadah benar. Ini sifat ujub namanya. Sombong ujub. La ilaha illallah. Nah, yang pemahaman seperti inilah kemudian yang membuat perpecahan. Kalau kita kan meyakini bahwa ya kita punya dalil benar, orang lain juga punya landasannya, kita hargai. Kalau mau diskusi ilmiah, bukan ngatain, bukan caci maki, bukan menghina, bukan. Diskusi nggak apa-apa, ayo ilmiah. Kalau memang kita lihat, wah pendapat dia benar juga ternyata, kita ambil. Kita nggak fanatik, pendapat pokoknya harus Ibn Hajar atau Ar-Ramli. Selain dua kita nggak mau terima, karena cuma Syafi'i itu ngambil dua ini. Selain kita nggak begitu. Kita membuka pintu. Kita siap mendengarkan, diskusi. Begitu. Jadi kalau kita punya sifat kayak tadi, maka itu akan menjadi pecah belah. Kata Imam Haddad di sini, al-firqah azab. Berpecah belah itu adalah azab yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan ada ketika kita semua bersatu. Perang Badar umat Islam bersatu. Jumlah dikit, lawannya jauh tapi bersatu. Siap, ayo. Kalau dulunya sebelum Nabi datang ke Madinah, itu Aus sama Khazraj ribut mulu tiap hari. Berantem mulu. Makanya nggak pernah sukses. Begitu ada rasa persaudaraan, persatuan, kebersamaan, maka Allah turunkan pertolongannya. Perpecahan itu juga akan membawa kita kepada kelemahan. Kayak sekarang nih kita pecah belah. Kagak ada yang bisa belain Palestina sampai betul-betul berhasil. Walaupun ada yang membantu, tapi kalau semuanya membantu kan enak. Ini yang membantu hanya sebagian kecil. Jumlah umat Islam berapa ya? 2 miliar apa? Lebih. Nah, kalau dihitung banyak deh tuh pokoknya. 2 miliar. Israel cuma berapa juta doang. Kalau kita tawuran lawan Israel, waduh, kita pasti menang. Persatuan dalam agama ini adalah sumber dari segala kebaikan dan keberuntungan. Wa tafarruq fihi aslun kulla syarrin wa bala, dan perpecahan itu adalah sumber keburukan dan bala. Wa qauluhu ta'ala wadhkur ni'matallah alaikum. Ini Allah suruh nih, Allah bilang apa? Wadhkur ni'matallah alaikum. Ayo ingat-ingat nikmat Allah untuk kalian. Idz kuntum a'daan. Ini bicara tentang suku Aus dan Khazraj. Dulu kalian tuh ribut mulu tiap hari. Bunuh-bunuhan, berantem gak ada berhenti-berhentinya. Fa'allafa baina qulubikum. Allah angkat tuh rasa benci dari hati-hati kalian. Ketika apa? Ketika kalian mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian atas dasar nikmat itu kemudian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sebelumnya kalian itu hampir masuk neraka. Udah di jurang. Lah berantem mulu. Tiap hari ribut kerjaannya. Bunuhin saudara-saudara yang berbeda pendapat dengan dia. Udah di jurang, bentar lagi jatuh itu jeblos. Fa anqadzakum minha. Allah selamatin kalian. Dengan cara apa? Diangkat rasa benci dari hatinya. Enggak sombong lagi, enggak ujub lagi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itulah ayat-ayat Allah yang terus Allah berikan penjelasan kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah.
Banyak-banyak syukur atas nikmat persaudaraan. Ya, kayak kita nih sekarang nih bersaudara di sini. Kan beda-beda nih. Kalau nggak ada nikmat persaudaraan begini, ya mungkin tadi ada yang meninggal, kagak ada yang datang ke situ. Kalau nggak ada nikmat persaudaraan begini, ya saya mungkin lewat sini dikata-katain kali. Arab, wah. Allah turunin nabinya, Allah berangkatkan nabi dari Mekah ke Madinah, itu Aus sama Khazraj lagi ribut mulu, akhirnya Allah angkat tuh permusuhan. Bersatu semuanya, rasa benci udah gak ada, balas dendam udah gak merasakan lagi. Wa azala bihi makana bainahum minad dhaghain. Ini rasa enak yang tuh dulunya empat banget di hatinya tuh. Waduh, enak banget. Wal fitan wal muqata'at, fitnah, terjadinya perputusan silaturahmi, fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan fi dinihi wa nusrati rasulih. Waktu itu orang-orang Madinah menjadi bersaudara dan sama-sama sepakat ingin mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimi sya'airihi wa qad dzakara Allah taala dzalika fi mardil imtinan ala rasulih. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Al-Quran bilang apa? Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dia Allah yang telah memenangkan engkau wahai Nabi dengan pertolongan kepadamu, binasrihi, dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, dan dengan kaum mukminin yang ada di sekitarmu. Wa allafa baina qulubihim, lalu Allah satukan antara hati-hati mereka. Wa qad kanu min qabl an yab'atha Allah ilaihim rasulahu ala syafa hufra minan nar wa dzalika bima kanu alaihi minal kufr wa ibadatil asnam fa anqadhahum Allah minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amal bi ta'atihi fa talaba Allah minhum subhanahu an yashkuruhu ala dzalik wa ya'rifu haqqa ni'matihi alaihim fi inqadhihim min ad-dhalalah wa ijtima'ihim ba'da al-firqah wa hadzarahum في ضمن ذلك من موجبات الفرقة والاختلاف بعد الاجتماع والائتلاف كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أي تزدادون هدى إلى هداكم كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والله أعلم بالصواب. InsyaAllah kita bisa jaga nikmat persatuan, nikmat persaudaraan. Jangan pada ribut, jangan pada berantem, jangan pada saling empat tadi gedek, enak, nggak boleh. Bersih nanti kita. Sebesar apapun masalah yang ada di tengah-tengah kita, nggak sebesar permusuhan antara Aus dan Khazraj dulu. Kalau kita baca sejarahnya, itu udah saling bunuh yang luar biasa udah. Begitu panjang permusuhan antara mereka. Tapi bisa tuh bersatu. Bisa. Dengan berkahnya datangnya Nabi. Kemudian mau sama-sama dukung Nabi. Iman sama Nabi. Diangkat tuh rasa benci tadi. Kita pun sama. Ayo kalau ada masalah. Ya kita saling memaafkan satu sama lain. Apalagi kita masih di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan pada bisa berangkat haji. Aminnya kurang kenceng nih, amin. Begitu, ibu-ibu juga amin, ibu-ibu ya.